يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang benar, takwa yang sesungguhnya. Dan juga pesan Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian itu meninggal dunia, jangan kalian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kembali kepada Allah dalam kondisi seorang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pesan Allah Subhanahu wa taala agar getanyo bersenantiasa jud ke urang-urang yang takwa kepada Allah dengan cara Allah Subhanahu wa taala geperintahkan getanyo kewajiban-kewajiban dalam agama yang bisa memudahkan getanyo untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misuji amalan yang baru getanyo tinggalkan, yaitu amalan puasa di bulan Ramadan. Tanyo guyu puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam hari ada anjuran untuk qiyamul lail, ada anjuran banyak berinfak di bulan Ramadan, ada anjuran banyak membaca Al-Quran. Allah menginginkan ending akhir daripada ibadah getanyo wujud ke urang-urang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung ayat tentang puasa Allah sebutkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa, takwa yang hakiki. Imam At-Tabari ketika ditafsirkan ayat surat Ali Imran ayat yang ke-102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai urang-urang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Imam At-Tabari ditafsirkan haqqa tuqatih itu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu adalah yuta, ditaati, dipatuhi, wala yu'sa, dan tidak dimaksiati. Perintah Allah tidak dilanggar, akan tetapi dipatuhi, ditaati dan didengarkan. Kemudian takwa yang hakiki itu adalah an yudkar fala yunsa. Allah itu harus senantiasa diingat dan tidak boleh dilupakan. Jangan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan beribadah maupun dengan zikir, mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid dan lainnya. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Imam At-Tabari,
Allah itu an yushkara wala yukfara. Allah itu harus senantiasa disyukuri pemberiannya dan tidak dikufuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu kita lakukan, nyan yang tabubun hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tanyo akan menjadi orang-orang yang benar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan tanda-tanda orang-orang yang meningkat nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwanya benar kepada Allah, betul-betul temakut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama, mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Urang-urang apabila takalan urangnya urang yang takwa, maka urangnya senantiasa dekat dengan Allah. Dekat dengan Allahnya bisa jadi melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gupubut pu yang geyu oleh Allah. Dilaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-10 sampai 14. Ciri-ciri orang yang senantiasa mendekat dengan Allah, atau disebut dengan al-muqarrabun, orang-orang yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahu dengan Allah, as-sabiqun as-sabiqun, kata Allah. Orang yang tahu dengan Allahnya, orang yang awai geterimang agama, yang awai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian awai kepubut taat. Orang yang tahu dengan Allahnya ketika gonya diterima perintah agama, mereka langsung menerimanya, kemudian langsung berbuat ketaatan dalam beragama. Orang-orang as-sabiqun al-awwalun yang dikenal orang terbaik dalam Islam, yaitu generasi para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau generasi ulama mutaqaddimin. Orang yang Bandung adalah orang-orang yang senantiasa ingin dekat dengan Allah. Pumantang yang diperintahkan oleh Nabi, mereka akan mengerjakan. Bahkan karena perintah Nabi itu bisa mendekatkan orangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah disebutkan ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang puput laginya berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan dan ibadah kepada Allah. Ulaikal muqarrabun, yang kepenan dengan orang-orang yang mendekat kepada Allah. Fi jannatin na'im, orang yang singgah menyegua ba Allah pasti akan masuk ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Orang yang watak kembali kepada Allah pasti kembali dalam kondisi imannya benar kepada Allah, dalam kondisi membawa agama, membawa ketauhidan. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, kata Allah. Orang-orang yang lagi lupa, orang-orang yang tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di kalangan orang-orang awal, Nabi dan para sahabat, sampai dengan ulama mutaqaddimin, banyak sekali di antara mereka yang bertakwa kepada Allah. Letak di antara orangnya yang berbuat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalilum minal akhirin, dan dipengaruhi Allah dicatat orang di akhir zaman, orang-orang yang belakangan menerima agama, orang-orang yang berada jauh sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dicatat orang yang petoro kepada Allah Subhanahu wa taala, yang galak gupubut larangan Allah, yang galak gupubut pun yang hana betul, yang galak gupubut laha, tapi giliran untuk dekat dengan Allah sukar sekali mereka melaksanakannya. Dan mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, getanyo termasuk orang yang kalil,
urang yang deepnya, yaitu urang yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beribadah kepadanya. Ini adalah ciri yang pertama daripada urang-urang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang benar. Kemudian ciri yang kedua, kata para ulama, orang-orang yang bagus nilai takwanya, maka kepribadiannya semakin hari menjadi semakin baik. Tanda takalan orang yang takwa kepada Allah, makin siura orangnya makin good. Dalam kerja semakin siura, semakin jemaat, semakin good dupubut, semakin bertambah skill dalam kerja, sehingga meningkat nilai atau value dari kerja orangnya. Dari siura ke siura kerja meningkat, atau akhlak mereka semakin bagus, lisan mereka semakin terjaga, dan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam kehidupan kita orangnya lebih gad daripada baru, nyan adalah orang-orang yang rabih, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapat kemenangan, bahkan ada peningkatan kualitas diri. Goknya semakin iro semakin gad kinerja, gad dalam berbuat sesuatu, kemudian gad akhlak, lisan semakin terjaga. Nyo awal goknya galak kurang lain, galak ghibah, galak kata-kata dusta, tapi ketika ditempa dengan bulan Ramadan, goknya keluar dari Ramadan menjadi orang bertakwa, maka urungnya akan menjadi urung yang lebih jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ketika dikumpulkan para sahabat, Nabi ditanya, "Mbak para sahabat yang kamu kumpulnya, wahai sahabatku yang mulia, ala ukhbirukum bi ahibbikum ila Allah ilayya wa aqrabikum manzilatan yaumal qiyamah." Wahai sahabatku semuanya, inginkah kalian aku beritahukan tentang apa? Bi ahabbikum ilayya manzilatan, urang-urang yang paling yang paling cintai, yang kedudukannya sangat dekat denganku. Kemudian wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling tempat duduk singgah di syurga bersama lun. Dua, kata Nabi, orang yang paling Nabi cintai, kemudian orang yang paling tempat duduk singgah dengan Nabi di dalam surga di hari kiamat. Fasakatal qaum, ubena para sahabat yang mendengar ungkapan Nabi itu semua diam. Kemudian fa'adaha, Nabi kemudian mengulang-ulangnya. Marratain, 2 kali diulang oleh Nabi. Perawi menyebutkan ada yang 3 kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat lun, so di antara kata yang ingin aku sangat mencintainya dan tempat duduknya sangat dekat denganku di hari kiamat nantinya di surga. Para sahabat diam. Ketika berkali-kali Rasul mengulang ungkapan itu, maka mereka serentak menjawab, qalal qaum, na'am ya Rasulullah. Ubena para sahabat yang hadir mengatakan, ya wahai Rasulullah, kami pingin engkau cintai dan dekat dengan tempat dudukmu di surga. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ahsanukum khuluqan, yaitu orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian, orang yang paling bagus kinerjanya, orang yang paling bagus perangainya, orang yang cukup gad akhlak. Semakin gad akhlak katanya, maka semakin tempat duduk tanya dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Makanya hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bagaimanapun kondisi masyarakat, bagaimanapun kondisi teman-teman di sekitar kita, mungkin le urang kuat temena, le urang berkhianat, le urang mengatakan kata-kata dusta dan lainnya, jangan kita ikuti, tapi pastikan kita menjadi orang-orang yang bagus akhlaknya walaupun berada di tengah-tengah orang yang tidak baik akhlaknya. Kenapa? Allah akan menilai bagaimana akhlak kita, dan begitu kedudukan kita bersama Nabi Muhammad di hari kiamat nantinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga,
orang yang betul-betul takwa kepada Allah, yaitu orang yang paling peduli dengan orang-orang terdekatnya, orang yang paling peka terhadap kehidupan sosial, orang yang paling gemasih dengan orang lain, dan orang yang suka membantu orang-orang yang ada di sekitar. Itulah orang-orang yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyebutkan khairun nas, orang yang terbaik, anfa'uhum linnas, yaitu orang yang paling bermanfaat bagi orang lain dalam hidupnya. Orang yang paling yang paling takwa kepada Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kiban cara kita nyobojit orang yang bermanfaat menjadi orang lain. Yang pertama, pastikan kita adalah orang-orang yang akan menolong orang-orang yang kesusahan. Tanya orang-orang yang terdepan, ketika saudara kita terlilit utang, kita yang membantu dia. Ketika saudara kita yang gasing, tanya orang yang bantu. Ketika saudara kita yang membutuhkan, kita terdepan dalam memberikan solusi atau kebutuhan yang dia inginkan. Maka ngenyonya bubut insyaallah getanyo akan menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Getanyo apabila tak bantu saudara getanyo berupa harta, berupa makanan atau sesuatu yang dibutuhkan, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Mana kasat sadaqatun min mal, kata Nabi. Orang yang sedekah harta, hartanya tidak akan berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, "Ma min yaumin", tidaklah ada suatu hari, yusbihul ibad, seorang hamba Allah itu berpagi-pagi. Mereka bangun di pagi hari, illa malakan, kecuali watai gebedah hamba Allahnya tip-tip pura, maka truk dua malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diutus di Allah Subhanahu wa taala. Ubud malaikatnya, fayaqulu ahaduhuma, salah siro malaikat akan mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikan kepada orang-orang yang berinfak, ya Allah, kepada orang-orang yang galak bantu saudara, yaitu sesuatu yang lebih di belakangnya. Ya Allah, doa malaikat, urung-urung yang galak bersedekah, nebi tambahan harta, ya Allah. Nyo doa malaikat yang pertama. Doa malaikat yang kedua, wa yaqulul akhar, malaikat yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, nebi urung-urung yang krit, yang tun rezeki ba oronyo, nebi kehancuran di belakangnya. Alih yang krim, ya Allah, nebi bek berkah hartanya, bek nebi tambahan harta, ya Allah. Ini adalah doa dua malaikat yang mulia. Tip-tip uro hadirin yang dirahmati Allah. Apabila kayo dah budak sebuah urung-urung yang galak bersedekah, apabila mengawali paginya dengan bersedekah, dengan berinfak, baik itu ke masjid, ke orang-orang yang membutuhkan, maka doa malaikat akan bersama mereka dan hartanya diberkahi serta ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang mulai dari budak kagenit hana guru sedekah baronyo, kemudian handubi kurang yang laki, hana gutulung urung-urung yang butuh, maka malaikat pun mendoakan agar Allah memberikan kehancuran pada hartanya di belakangnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, nyol heboh tanda urung-urung yang bertambah nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama akan lebih dekat kepada Allah, yaitu dengan beribadah kepadanya. Tanda yang kedua semakin gad perangai, semakin gad akhlak, semakin gad perilaku sehingga dicintai oleh manusia. Kemudian tanda yang ketiga, mereka semakin peduli terhadap sesama. Semakin goyang bertambah nilai takwa, maka semakin peduli kepada lingkungan, semakin peduli kepada tetangga yang membutuhkan, semakin peduli kepada saudara dan rakan yang suka meminta pertolongan darinya. Maka apabila heboh halnya terlakukan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar takwa kepada Allah.
dan ketika kita kembali kepadanya, insya Allah kita akan membawa agama yang mulia ini, kita akan membawa iman sehingga menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لقد فاز المتقون لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن